Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Kamis 8 Juli 2021. Adapun bacaan inspirasi kita diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, pada saat-saat sulit di mana pandemi COVID-19 dan variannya semakin merajalela di dunia, disertai dengan kecemasan, hari ini Tuhan tetap meneguhkan iman kita dan memberikan kita tugas dan tanggung jawab untuk membawa damai di tengah-tengah situasi hati manusia yang sedang kacau, tidak tenang, bahkan ada yang putus asa. Seperti para murid dipanggil oleh Yesus, mereka diberi tugas untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Apakah Tuhan membiarkan mereka pergi begitu saja? Tentu tidak. Yesus sebelum mengutus para muridnya, dia mengisi mereka dengan berbagai hal yang perlu, mengajar mereka, memberi mereka kuasa, dan bagaimana mereka dalam mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kabar keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Pertama-tama, bahwa sesungguhnya setiap orang dipanggil dan diutus oleh Tuhan tanpa kecuali. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dan menjadi murid Yesus dipanggil untuk mewartakan Injil. Tidak menjadi bagian eksklusif khas hanya para religius atau imam atau kaum berjubah, tetapi sesungguhnya setiap orang Kristen dipanggil untuk itu. Nah, saudara-saudari, apakah yang harus dihadirkan oleh mereka yang diutus? Tanda-tanda hadirnya kerajaan surga, itulah yang menjadi tugas dari setiap orang yang dipanggil dan diutus. Apakah bentuk dari tanda-tanda itu? Yakni seperti kata Yesus sendiri, membawa harapan bagi yang hilang pengharapannya, menyembuhkan bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan dari penyakit, membawa kehidupan, budaya kehidupan, melawan budaya kematian
yang masih merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dan bagaimanakah para murid itu ketika mereka diutus oleh Yesus, bahwa sesungguhnya Yesus sendiri memberi mereka beberapa semangat spiritualitas supaya perutusan mereka berhasil. Yang pertama, bahwa memang setiap orang pada umumnya ketika diutus pindah ke suatu tempat selalu memikirkan fasilitas apa yang ada di tempat di mana dia akan ditugaskan. Dan itulah yang mau dirubah oleh Yesus. Seperti Yesus sendiri datang ke dunia ini mewartakan kabar gembira hanya bersumberkan pada kekuatan Allah sendiri. Demikianlah setiap orang dipanggil juga dan diutus oleh Yesus supaya jangan menggantungkan diri pada harta dan kekayaan, pada hal-hal materi, pada hal-hal yang dianggap kalau tidak ada tidak akan berhasil. Bahwa sesungguhnya setiap orang harus mengandalkan penyelenggaraan ilahi dalam hidupnya. Itulah tanda nyata dari panggilan Tuhan. Orang sungguh-sungguh menyadarkan dirinya sendiri kepada Tuhan, menyandarkan diri sepenuh-penuhnya, tidak lagi mengandalkan diri sendiri. Orang yang bekerja patut mendapat upah, karena itu jangan terlalu khawatir untuk apa yang akan menjadi makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Bukankah Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa saja tersedia bagi mereka yang mau bekerja, mau berusaha. Karena Yesus sendiri berkata, orang yang bekerja patut mendapat upah, mendapat makan, mendapat minum. Saudara-saudari terkasih, perutusan tanpa kekhawatiran tidaklah mungkin. Setiap orang pasti juga merasa khawatir. Namun apabila kekhawatiran itu menguasai, maka perutusan tidak akan berhasil. Karena itu jangan takut, jangan bimbang, dan jangan ragu. Apabila kita diutus, entah itu di tengah-tengah keluarga, entah itu di tengah-tengah lingkungan, entah itu di tengah-tengah stasi ataupun masyarakat kita, sesungguhnya Tuhan akan menolong kita untuk berbicara, untuk mewartakan kabar gembira. Saudara-saudari terkasih, berbagi rahmat tidaklah mudah, tetapi rahmatku cukup bagimu, kata Tuhan. Dalam kelemahan dan kekurangan kita, bila mana kita percaya, Tuhan akan menjadi kekuatan kita. Dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita, asal kita percaya kepadanya. Semoga sabda Tuhan hari ini mendorong kita untuk senantiasa terbuka akan penyelenggaraan ilahi yang cukup bagi kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan menolong dan menuntun kita. Kesaksian kita di tengah-tengah keluarga tidaklah gampang. Seperti kata Injil beberapa hari yang lalu, Yesus sendiri pun ditolak di daerah kelahirannya, di kampungnya sendiri. Di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah masyarakat kita pun hal yang sama bisa terjadi. Tetapi Tuhan akan selalu menolong dan membantu kita bila kita bersedia dibina, diajar,
disempurnakan, diutus mewartakan kabar gembira. Selamat mewartakan kabar sukacita hari ini. Semoga kita semua menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang dilanda budaya kematian, baik oleh mentalitas kejahatan maupun karena penyakit yang kini melanda kita. Tuhan selalu menjaga dan menolong kita menjadi murid-muridnya di mana dan kapanpun. Semoga amin.